Adam berkata dengan marah, "Nona Gu, tidakkah Anda ingin konser Anda dimulai sesuai jadwal?" "Itu tidak masalah," Gemma berkata dengan nada menghina, di depan Tuan Renza. "Apa bedanya jika semua konser dibatalkan?" Setelah mengatakan itu, dia segera menatap Tama dan berkata dengan tegas, "Tama, ayo pergi." Adam tidak menyangka Gemma akan membela Tama tanpa dia berbicara, dan kata-katanya begitu mutlak sehingga dia tidak meninggalkannya sedikit pun. Dia tidak bisa menahan peringatan wajah hitam. "Nona Gu, saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati. Keluarga VI saya dapat membuat semua konser Amerika Utara Anda terpaksa dibatalkan kapan saja. Aku bahkan bisa membuatmu tidak punya kesempatan untuk kembali ke Amerika Utara untuk konser di masa depan." Gemma berkata dengan dingin, "Kamu pikir aku peduli?" Dengan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memposting pesan di akun Twitternya. "Karena force majeure, semua tur saya di Amerika Utara mungkin dibatalkan. Jika mereka benar-benar dibatalkan, mohon bersabar, dan saya juga akan meminta agensi saya untuk mulai mengembalikan uang tiket sesegera mungkin." Gemma memiliki puluhan juta pengikut di Twitter, dan saat pesan ini dirilis, itu segera menyebabkan gempa bumi di internet. Dan Gemma tidak peduli sama sekali. Dia menyerahkan teleponnya kepada Adam dan berkata dengan dingin, "Jika Anda tidak meminta maaf kepada Tuan Renza di sini, kami akan pergi sekarang." Adam memusatkan pandangannya pada konten di ponsel Gemma, dan ekspresinya langsung kaget tak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya mengancam Gemma, tapi Gemma langsung mengumumkan di internet bahwa semua tur mungkin dibatalkan. Ini langsung menempatkan dia dalam posisi pasif. Tentu saja, dia tidak ingin meminta maaf kepada Tama, tetapi jika Gemma benar-benar menghentikan turnya, maka mungkin sulit baginya untuk memahami kisah tersembunyi penculikan putranya. Pada saat ini, Adam sangat marah di dalam hatinya. Tak pernah terbayangkan bahwa ia baru saja bertemu dengan Gemma dan langsung dimanfaatkan oleh gadis belia ini. Gemma melihat bahwa dia masih ragu-ragu, segera menarik Tama, dan berkata, "Tama, ayo masuk ke mobil dan kembali." Tama tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, "Oke, saya tidak bisa masuk siang hari ini, saya akan kembali malam hari." Tama bilang dia akan datang pada malam hari karena pada malam hari Daron dan Sinta akan tiba di New York. Pada saat itu, dia secara alami harus membawa keduanya ke keluarga Fei untuk mengakhiri masalah ini sepenuhnya. Adam tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Tama mengatakan dia akan kembali di malam hari. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan kedua orang itu pergi pada saat ini. Jika tidak, semua pekerjaan akan sia-sia. Selain itu, para penculik memberi mereka waktu, tetapi tidak banyak. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata dengan kaku, "Kalian berdua jangan marah, baru saja, aku salah bicara, dan tolong jangan bersikap biasa padaku." Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama lagi dan berkata bertentangan dengan keinginannya, "Tuan Renza, aku baru saja menyinggungmu, tolong jangan keberatan." Tama tertawa, "Saya tidak menyangka bahwa seseorang dari latar belakang istimewa seperti itu, Grand Duke Fei, masih bisa menekuk dan meregangkan tubuh. Itu benar-benar mengesankan." Adam tahu bahwa Tama sarkastik, tetapi saat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Tuan Renza memuji Anda. Apa yang baru saja terjadi adalah kesalahpahaman. Kuharap kita bisa menyerahkan yang ini. Bagaimana menurutmu?" Tama tertawa, "Bagus. Kamu bilang untuk membalik halaman, lalu ayo kita balik dulu. Benar-benar tidak bisa nanti menemukan waktu yang cocok, kita juga bisa memutarnya kembali. Jika Tuan Fei ingin mengembalikannya kapan saja, saya selalu siap menemani." Adam benar-benar tidak menyangka bahwa pria ini berbicara di mana-mana dengan duri di sisinya, tidak menempatkannya sedikit pun. Pada saat ini, dia sudah ingin seseorang membunuhnya di tempat. Namun, mengingat ada hal yang lebih penting pada siang hari ini, dia hanya bisa menahan amarahnya untuk saat ini.
Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk memimpin Tama dan Gema ke gerbang manor. Saat ini, ada 3 Rolls-Royce yang diparkir di manor, dan Adam berkata kepada mereka berdua, kediaman keluarga Fei memiliki aturan bahwa tidak ada mobil dari luar yang diizinkan masuk, jadi aku akan meminta kalian berdua untuk pindah ke mobil lain untuk masuk. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu Rolls-Royce tengah, dan berkata kepada 2 orang itu, kalian berdua, tolong. Tama dan Gema tidak ragu-ragu dan langsung masuk ke Rolls-Royce. Adam berbalik dan duduk di Rolls-Royce pertama setelah keduanya masuk, dan kemudian iring-iringan mobil dengan cepat mulai dan melaju ke bagian dalam manor. Beberapa menit kemudian, iring-iringan mobil berhenti di depan salah satu villa terbesar keluarga Fei, dan Adam mengundang mereka, ayahku sudah lama menunggu di aula perjamuan, silakan ikut denganku. Hati Gema sedikit banyak khawatir, tapi dia mengangkat kepalanya dan melirik Tama, lalu langsung santai. Meskipun keluarga Fei memiliki banyak pengawal, dia tahu betul dalam hatinya bahwa selama Tama ada di sana, semuanya terkendali. Keduanya mengikuti Adam ke ruang perjamuan. Pada saat ini ruang perjamuan meja bundar besar di kursi utama duduk seorang lelaki tua berusia 70-an. Orang tua ini 7% mirip dengan Daron. Tama segera menebak identitas orang ini, pastilah Darwin Fei, tidak diragukan lagi. Ketika Darwin melihat Tama dan Gema masuk, dia sedikit menyipitkan matanya dan terus melihat ke atas dan ke bawah pada keduanya. Adam berkata kepada kedua orang itu, biarkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini ayahku dan juga kepala keluarga Fei, Darwin Fei. Gema mengangguk kecil pada Darwin sebagai isyarat, sementara Tama bertanya dengan lugas, apa niatmu membuat aksi ini? Darwin berkata dengan acuh tak acuh, kamu anak kecil, saya mengundang Nona Gu ke sini hari ini, aku hanya ingin makan masakan rumahan dengannya, dan tanyakan tentang beberapa masalah pribadi, jadi tolong tunggu di luar dulu. Aku keluar dan menunggu. Tama tersenyum tipis dan duduk tepat di seberang Darwin, mengangkat alisnya dan berkata, jika saya keluar, kemana Anda akan menanyakan keberadaan cucu Anda Zachary Fei? Ketika Tama mengatakan ini, ekspresi Darwin langsung berubah menjadi mengerikan. Dia menatap Tama dan bertanya dengan suara dingin, cucuku diculik olehmu? Tama tidak menjawab, tapi mendorong kursi makan ke belakang, menyilangkan kaki, melihat ke meja kosong, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Bukankah kamu mengatakan kamu akan menyajikan makan malam? Kenapa tidak ada sepiring kacang? Apakah ini cara keramahan keluarga Fei Anda? Darwin tidak menyangka bahwa Tama tidak akan mempertimbangkannya sedikit pun, jadi dia membanting meja dengan marah dan berkata dengan suara keras, anak, ini adalah keluarga Fei. Jika Anda tidak memberitahu saya dengan jujur di mana cucu saya berada, maka kamu tidak akan bisa meninggalkan pintu ini hidup-hidup. Adam juga sangat marah. Dia tidak disukai oleh Tekma beberapa kali sebelumnya di Hotel Wangfu, dan dia selalu menyimpan dendam ini di dalam hatinya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Tama masih tidak menyesal dan berbicara dengan cara yang sama sekarang setelah dia datang ke rumahnya. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Tekma, anak, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jika saya mengetahui bahwa Anda benar-benar terkait dengan penculikan putra saya, aku, Adam Fei, bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan membunuh seluruh keluargamu. Bunuh seluruh keluargaku? Tama tertawa menghina dan berkata, Adam, di siang bolong, lebih baik sedikit bicara dalam mimpimu, dan kamu harus tahu bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa masalah keluar dari mulutmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.